dengan tema kenali pasanganmu agar jatuh cinta berkali-kali. Asik. Judulnya aja udah seru. Ya, baiklah, mari kita simak bareng-bareng. Insya Allah ya, belum mulai kita udah seru ya. Baiklah, terima kasih. Langsung kita serahkan mic kepada Ibu Dr. Sarirah ini. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah berikan kita kesempatan, kekuatan untuk bisa hadir di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka menimba ilmu tentunya, dalam rangka menambah insight baru, pengalaman baru kan begitu kan. Insya Allah ini akan memberikan kebaikan yang khusus untuk kita semua. Dan Allah akan mencatat segala apa yang kita kerjakan hari ini. Amin. Kemudian salawat berikan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan sama-sama kita bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin ada satu pesan, khususnya buat muslim ya. Ada satu hadis Rasulullah, katanya aktsiru as-shalata alayya yaumil jum'ah wa lailaha faman fa'ala dzalika fa innahu syahidun wa syafi'un yaumil qiyamah. Jadi kata Rasulullah, perbanyak salawat kepadaku, maka barang siapa yang melakukan itu sungguh aku nanti akan menjadi akan menjadi saksi baginya di yaumil mahsyar nanti. Nah, jadi kita ini dengan berbagai macam profesi kita, ada banyak kesalahan, ada banyak khilaf, ada banyak hal yang mungkin ketika kita hadapi kita menjadi tersalah, kan begitu kan? Nah, maka kita harus ada satu satu pegangan khusus. Setidaknya nanti dengan amalan khusus itu akan nanti menghapus dosa-dosa kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita yang mungkin sengaja atau tidak sengaja kita lakukan. Maka salah satu amalan yang mungkin kita lakukan adalah salawat. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Dokter, sekali-sekala aja ketemunya. Kalau nggak salah setahun yang lalu kita ketemu ya. Ya, jadi jauh tapi berasa dekat. Jadi ternyata kedekatan hati itu maupun fisik memisahkan kita, kalau perasaannya dekat tetap dekat, kangennya itu tetap ada. Ya, dan para dokter semua yang hadir di sini, senior, junior, tapi senior semua di sini ya. Insya Allah kita hari ini akan berbagi pengalaman. Nah, jadi sesuai dengan usia saya mungkin. Dan sebenarnya judul ini adalah judul yang diberikan. Nah, jadi by order, bukan yang saya pilihkan. Makanya tadi ya, ya. Jadi jangan nanti dikira saya buat ini apa segala macam sesuai dengan usia, tidak. Tapi ini by order. Tapi mungkin karena ini sudah setengah 12 siang, menjelang setengah 1 kita selesai nanti. Jadi ini adalah materi yang cukup ringan. Kita tidak ingin yang berat-berat teorinya, ya. Kenali pasanganmu agar jatuh cinta berkali-kali, kan begitu kan? Nah, kita ini kan ceritanya sekolah Samara, ini sekolah Samara. Semua hal yang menyangkut tentang keluarga itu kita bahas di sini. Nah, jadi laporan yang sampai ke saya itu secara status ada yang sudah menikah sebanyak 77 orang. Benar ya Bu ya? Yang belum menikah ada berapa orang? 7 tangan. Yang dikit aja 7 tangan. Belum ya? Belum ya? Tapi akan. Insya Allah, nggak mungkin nggak ya kan? Oke, kemudian kayaknya enaknya di luar aja lah ini ya. Oh, saya di sini keluarnya. Kalau yang sudah menikah 77 orang, saya kira ini kan kalau kita berbicara terkait dengan kenali pasangan itu tuh ada ahli. Sudah jadi makanan sehari-hari kan begitu kan? Apalagi rentang lamanya pernikahannya itu 5 tahun pertama. Kira-kira yang sudah menikah, Pak sudah Pak ya? Berapa tahun sudah Pak? Mohon izin, saya sudah nikah 9 tahun Bu.
Usia berapa? 35. Ada yang lebih lama nggak? Ada yang lebih lama nggak? Berapa? 13. 13. Nah, sebenarnya kalau misalnya terkait dengan volley love, and standing for love itu kan menyangkut dengan kemampuan. Ini kan menyangkut dengan seni, kemampuan mengelola emosi, kemampuan mengelola masalah, kemampuan mengelola konflik. Dan itu kan tidak ada satu pakem atau tidak ada satu teori yang pasti yang sesuai untuk satu buah keluarga. Dia akan variatif sekali, maka mungkin pengalaman orang-orang yang sudah berkeluarga itu yang menjadi contoh, itu yang menjadi pelajaran. Saya sudah 22 tahun usia pernikahan, usia 42 tahun. Ketipu ya? Kirain berapa? Tapi enggak, 25. 42 tahun ini sudah cukup tua ini. Mungkin ya, Pak, boleh lah. Yang pertama, karena tadi 9 tahun, mungkin minta tolong apa yang menjadi pengalaman. Mungkin ya, pertanyaannya gini. Dalam hal memilih pasangan, kakak juga nanti ya. Dalam hal memilih pasangan, biasanya ya, ada beberapa hal yang membuat kita jatuh cinta. Iya enggak? Iya kan? Ada beberapa hal yang dimilikinya sehingga kita memutuskan untuk hidup bersama dia. Satu, ya kan gitu kan? Kemudian yang kedua, ada juga nanti di tengah pernikahan itu kita memilih untuk tetap bersama daripada harus berdua. Iya nggak sih? Ya, mungkin bisa Pak dijelaskan apa hal-hal yang membuat tertarik, alasan ya, alasan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima yang membuat keputusan itu menjadi ada sehingga akhirnya menikah. Oke. Karena di depan, jadi kita ke belakang. Mohon izin Bu, saya jangan diganggu, sudah ada yang punya. mohon izin Bu, kalau dari pengalaman saya Ya. Dalam hal berumah tangga ini, saya melihat sosok istri saya itu yang terbaik. Jadi selama 9 tahun menikah, pengalaman saya sudah tugas kemana-mana. Saya tugas operasi sampai ke Libanon, sampai ke Papua sama pedalaman Kalimantan. Tapi istri saya tetap setia menanti di rumah. Terima kasih. Setia, cantik udah pasti ya Pak ya? Cantik ya? Setia, terus setia. Mana lagi? Mencari yang sudah menikah. Mana? Kita cari korban. Nama, usia pernikahan? Saya usia pernikahan 10 tahun. Oke. Anak pastinya di usia di bawah 10 tahun ya. Bahaya kalau di atasnya Pak. Kita curiga juga kan? Saya ada 2 orang putra umur 7 tahun. Ya selama ini saya merasa istri saya sangat sabar ya. Walaupun tingkat kesabaran saya harus lebih di atas istri sebenarnya. Tapi dengan ini pertama ujian, saya pertama kali jauh dari istri. Saya dari Surabaya, udah 3 bulan, 2 bulan ini saya jauh sama istri, tapi alhamdulillah tetap rukun dan selalu kontakkan. Ya. Pastikan ya Pak ya, tetap selalu kontak ya, karena bahaya. Yang perempuan? Mana? Ayo kak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya teman-teman nungguin banget ya. Nama saya Cut Fazrian. Ya. Saya dari Prodi Jantung dan Pembuluh Darah.
Alhamdulillah menikah tahun 2018. Udah berusia hampir 7 tahun ya, bulan depan insya Allah. Saya punya satu anak, seorang putri usia 5 tahun saat ini. Dan alhamdulillah kebetulan dapat pasangan bukan orang Aceh dan memang tidak mencari orang Aceh. Ya, jadi saat memilih pasangan saya sadar diri karakter saya sehingga saya tidak memilih orang Aceh. Bukan berarti orang Aceh tidak baik ya, tapi untuk saya butuh partner yang mendukung saya, mensupport saya. Jadi menikah sudah hampir 7 tahun, suami bekerja, saya juga dari sebelum menikah sudah bekerja. Alhamdulillah saling support untuk karir dan pendidikan, dan yang memaksa saya untuk sekolah lagi juga dari suami gitu. Dan sudah jauh sama suami, mungkin selama 8 bulan terakhir saya sudah sering bolak-balik Aceh Jakarta, jadi sudah ya cukup sering untuk tidak berada di samping suami, dan suami tidak pernah menuntut saya untuk menjadi istri yang harus duduk di rumah dan melayani ataupun melakukan pekerjaan rumah gitu. Alhamdulillahnya suaminya sesuai dengan yang saya inginkan. Alhamdulillah. Semoga tetap berkekalan sampai akhir. Satu lagi mungkin ya di sebelah sini. Kakak, ada yang sudah menikah, Kak? Mana yang mana, Kak Bella? Mana yang ini, Kak ya? Ini kita serang-serang aja semua ini. Ya. Kenapa kakak memutuskan untuk menikah? Apa kira-kira yang menjadi karakter suami kakak yang kakak sukai, yang tidak disukai? Kan kita harus kenal pasangan ya. Ya, kenapa jadi sama abang? Kenapa dia, kenapa bukan yang lain? Masya Allah. Alasan pertama memilih suami saya mungkin yang pertama dari saya memilih suami saya sendiri sekarang ini mungkin karena saya punya gimana ya, pingin seperti ayah saya, seperti abang saya yang pertama, sehingga kriteria itu ada sama suami saya. Jadi menurut saya juga harus memiliki suami yang setidaknya minimal sekali ya seperti orang tua saya, seperti abang saya. Jadi saya yakin kalau saya punya kriteria seperti itu, insya Allah suami saya yang mendampingi saya akan tidak jauh dari seperti itu. Misalnya ayah saya sayang, menghormati istrinya, begitu ya mama saya. Kemudian abang saya juga seperti itu, sangat menghormati istrinya, kemudian sangat berdedikasilah terhadap kami adik-adiknya, begitu ya. Sehingga saya melihat itu ada sama suami saya, jadi saya memilih beliau. Gitu. Satu lagi kita tanya yang gadis. Kakak ya? Yang beda sendiri dong. Sudah punya calon, Kak? Belum ada. Udah dong, udah ya. Udah ya, udah. Ya kita tanya dulu, kenapa belum menikah? Belum. Masih mencari, belum menemukan yang cocok sih. Tapi udah ada calonnya? Belum ada. Oh belum. Kita sudah ada calon, Kak. Oke. Ya kan? Kenapa? Hai. Ya Kak ya? Itu jalannya. Oh. Asal. Ya. Ya kita doakan. Kalau sudah ada calon kita doakan. Semoga jadi tahun ini atau tahun depan. Atau tahun depannya lagi kan. Betul Kak? Apa kriteria yang Kakak sukai dari calon Kakak itu? Belum. Belum ada, Bu. Kok belum ada? Tadi ada katanya. Oh kira-kira ya udah kira-kira mau dapat orang yang seperti apa? Baik, bertanggung jawab ya pastinya. Terus juga
support juga untuk karir Karir. kedepannya gitu. Jadi saling mengerti satu sama lain. Amin, semoga dapet ya. Ya, penting untuk menemukan apa yang kita sukai pada pasangan kita. Walaupun itu bukan target jangka panjangnya. Nah, karena untuk jatuh cinta itu perlu ada satu ketertarikan sampai akhirnya jadi menikah. Kan begitu kan? Ya nggak sih? Paham ya? Kalimah Arabi? Ais. Anda baru kalimah Arabi. Anakku tuh fi Masr. Aywa. Bukan doa ya, kita sedang tidak berdoa. Aywa. Gaza. Wa qarib min Arisa. Ayus. Baru min Palestin fi wahid tani. Fi talata. Berapa? Ay. Oh. Ahlan bik. Ya. Ya kan senang rasanya kan. Kalau kalian nggak ngerti kita bisa ngerti kan senang rasanya kan. Hai. Aiman. Min Masr wala Gaza? Gaza. Oke. Ya. Ya kita lanjut lagi. Tadi sampai di mana ya? Ya, butuh 1000 alasan untuk bisa jatuh cinta. Nah, tapi kita hanya butuh satu alasan untuk bisa bertahan. Itu menjadi masalah. Nah, makanya apa dari satu alasan? Satu alasan dari 1000 alasan yang kita tentukan di awal itu kira-kira apa? Kaya katanya. Katanya kaya. Tapi apa benar seperti itu ya kan? Nah jadi ya apapun ceritanya ya kadang satu alasan untuk bertahan itu adalah alasan-alasan yang nggak logis di mata manusia lain. Dan itu hanya di matanya kita. Kadang mungkin dari gingsulnya kan begitu kan? Atau dari senyum tipisnya, atau dari ya nggak ngerti. Dan itu kadang nggak logis itu. Tapi itu yang membuat dia bertahan sampai akhir. Ingat. Maka yang sudah menikah tadi, walaupun kita sudah menetapkan 1000 alasan untuk jatuh cinta tadi, tapi untuk standing for love-nya itu yang perlu dipertahankan. Kira-kira apa satu alasan itu? Sabar tadi Pak ya. Setia tadi ya kan. Tidak menuntut kita seperti apa yang dia mau, tapi dia biarkan kita berkembang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu adalah faktor yang paling penting dalam mempertahankan cinta. Jadi dalam membangun hubungan supaya jatuh cinta berkali-kali itu, supaya long lasting, harus ada satu alasan yang membuat kita bertahan. Itu satu. Kita lanjut. Saya kasih instruksinya kemana? Oh iya, oke. Nah, ya, menikah itu bukan tentang suka dan gembira, tapi juga harus kokoh dan mulia. Kalau dalam agama kita seperti itu, mungkin agama lain juga seperti itu. Ya, maksud dari kokoh itu adalah long lasting tadi itu, harus kuat. Nah, harus akar pondasinya itu harus kuat. Ya, untuk dia bisa kuat itu harus ada konflik tentunya kan begitu kan? Harus ada permasalahan. Sama halnya seperti pohon, ya supaya akarnya kuat, itu kan harus ada ya terpaan angin dan yang lain segala badai dan lain segala macam itu. Makanya jangan anti masalah, jangan takut konflik. Gak ada rumah tangga yang gak ada konfliknya, semua rumah tangga itu punya konflik. Yang terpenting adalah pada pengelolaan, pada kemampuan mengelola konfliknya. Pada seni mengelola permasalahannya. Jadi jangan dipikir nanti ketika ada masalah nanti, ini dia dulu tuh nggak pemarah, sekarang kok tiba-tiba pemarah. Dia dulu saya temukan dia dalam keadaan lembut ketika gadisnya. Tapi sekarang pas punya anak 4 kok keribut ya, kok tinggi suaranya kan gitu kan. Nah itu sering terjadi. Nah jadi cenderung kita tidak menerima kekurangan dia. Nah, tambahan lagi, ketika kita mengenali pasangan itu bukan hanya tentang kebaikannya saja, tapi yang terutama itu adalah tentang kekurangan dan keburukannya.
Dan itu yang lebih sering terjadi nanti ketika dalam pernikahan. Ya, kita kalau belum memiliki itu kan bawaannya nggak makan banyak ya Kak, ya kan? Kita nggak makan banyak depan calon kita kan. Lebih elegan, cantik, nggak suka-suka kan gitu. Gitu juga dengan laki-laki kan gitu kan. Terlihat smart, wangi, tapi kalau sudah menikah cenderung suka-suka. Kentut sembarangannya nggak sih? Ya nggak sih? Nah, karena kita sudah memiliki, karena kita sudah merasa nyaman, karena kita sudah tahu bahwa dia tidak meninggalkan kita. Nah, jadi penting mengetahui keburukan dan kekurangannya itu supaya nanti kita tahu cara mengatasi ketika sifat buruknya muncul. Oh, dia orangnya temperamen. Dia orangnya nggak sabaran. Nah, dia nggak sabaran ya. Istri saya sabar, tapi saya lebih sabar. Dia orangnya nggak sabaran. Nah, cara mengatasi orang yang nggak sabaran gimana? Cara mengatasi orang yang temperamen kayak apa? Cara mengatasi perempuan yang sering merajuk gimana? Maka ada pertarungan ego di situ. Siap tidak mengalahkan ego itu? Nah, jadi ini menyangkut dengan seni. Ini menyangkut dengan kemampuan mengelola rasa, kemampuan mengelola emosi. Paham? Soalnya. Soalnya. Lagi, kita main lagi. Kita dikejar waktu enggak kan ya? Ya, mungkin ini yang menjadi landasannya. Sudah paham semua ya? Ya. Nah, kalau wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, itu sudah jelas sekali. Bahwa litas kuno itu untuk merasa nyaman, untuk merasa kita di rumah tadi, untuk bisa kentut sembarangan tadi itu, untuk bisa makan banyak bagi perempuan yang hobi makan dan jajan. Nah, itu akan keluar dia di rumahnya. Kenapa? Karena litas kuno, karena dia merasa nyaman. Karena dia merasa diterima, karena dia merasa tenang di situ. Nah, dalam rumah itulah nanti tumbuh mawaddah warahmah itu. Jadi pertumbuhan kasih sayang itu enggak serta-merta. Orang yang falling in love, yang masih jatuh cinta di awal itu belum mawaddah itu. Karena apa? Karena kecenderungannya itu masih kecenderungan yang sifatnya hormonal. Ketertarikan fisik atau ada kebutuhan biologis. Dan itu sifatnya sementara, karena pas seiring usia, seiring waktu dia berkurang. Nah, tapi kalau kita sudah menemukan tadi itu, merasa nyaman tadi itu, rasa cinta itu menjadi tumbuh. Rahmahnya juga menjadi tumbuh. Jadi ya, sakinah itu tidak serta-merta, dia butuh proses yang panjang tuh bisa ke situ. Makanya orang yang rentang usia pernikahannya 5 tahun pertama itu masih manis-manis dia. Masih mesra-mesra dia. Tidak ada kesalahan yang terlihat apapun. Tapi 5 tahun kedua itu baru mulai konflik. 5 tahun ketiga, apalagi 5 tahun keempat, konfliknya menjadi lain, berat dan tambah berat. Nah, jadi sejauh apa kita bisa bertahan untuk konflik-konflik yang datang itu? Nah, seperti itu. Lanjut. Ada satu hadis Rasul nanti di sini. Nah ini. Ada pesan Rasulullah, kata Rasulullah, fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Nah, ini adalah satu landasan ayat pokok tentang memperlakukan istri, tentunya suami istri. Nah, jadi hakikatnya perjanjian yang kita buat, akad yang kita buat antara suami istri itu akadnya di depan Allah, bukan antara suami dan istri. Maka tanggung jawab yang lahir di situ, tanggung jawab kita kepada Tuhan, bukan pada istri. Nah, jadi kalau memang istri itu adalah amanah, kita ngomong sih, kalau memang istri itu adalah amanah, kan gitu kan? Kalau memang istri itu adalah amanah, bagaimana kalian bisa menyelingkuhi dia? Bagaimana kalian bisa menyakiti dia? Atau sebaliknya, biar imbang. Karena ini hubungannya dengan Tuhan tadi itu, bukan tentang pasangan. Jadi tujuan menikah itu ya karena Tuhan, karena lillah. Akadnya yang kita buat itu di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, bukan sekedar di hadapan wali, tapi di hadapan Allah secara langsung. Nah, dia yang tadi dibesarkan oleh keluarganya, lalu pindah dia ke rumah kita, melayani kita, kan begitu kan? Atau sebaliknya, menafkahi kita sebagai perempuan, itu adalah amanah.
Oke, putar sendiri. Ya, selanjutnya, kalau tadi sudah falling in love tadi kan, lalu bagaimana kita mempertahankan cinta, bagaimana untuk bisa standing for love. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa tidak ada satu teori pun yang tetap, yang pakem, yang sangat ideal untuk membuat rumah tangga itu bertahan sampai akhir. Nah, semuanya tergantung dengan pengalaman masing-masing. Jadi kemampuan mengelola permasalahan itu sesuai dengan situasi. Kemampuan mencintai itu sesuai dengan situasi. Karena kadarnya menjadi berbeda. Makanya kalau dalam Quran itu disebut mu'asyarah bil ma'ruf. Jadi memperlakukan pasangan itu harus dengan ma'ruf. Ma'ruf itu artinya kondisional. Bisa jadi kemampuan yang A berbeda dengan kemampuan yang B. Kemampuan yang B berbeda dengan kemampuan yang C. Jadi enggak tetap dia harus seperti apa memperlakukannya, enggak. Sesuai dengan kondisi kamu itu dia. Tapi ini ada beberapa hal yang mungkin menjadi teori umum nanti. Nah, yang pertama itu ada namanya passion atau gairah. Jadi yang harus dirawat, artinya pertanyaannya kan bagaimana merawat hubungan suami istri supaya tetap langgeng dan supaya tetap bisa jatuh cinta kesekian kalinya. Yang harus dipertahankan adalah yang ketiga ini. Yang pertama passion tadi, gairah. Gairah itu hal-hal yang menyangkut dengan hormonal, kebutuhan seksual. Ingat, kebutuhan seksual itu bukan kebutuhan laki-laki saja, tapi itu sudah juga menjadi kebutuhan perempuan. Artinya fleksibilitasnya ada di situ. Jadi kalau orang sudah tidak ada gairahnya dengan pasangannya, dia hanya punya komitmen saja, lalu dia hanya punya kedekatan emosional saja dengan istrinya, tapi dia enggak gairah lagi dengan istrinya, ada kecenderungan selingkuh di situ. Ada kecenderungan mencari yang lain. Makanya tadi gairahnya ini harus dijaga. Nah, walaupun tadi seperti saya katakan, gairah ini kan seiring waktu, seiring usia pernikahan sudah 30 tahun, 40 tahun, dia kan pudar. Seiring bertambah usianya kita juga, usia sudah 50-70 tahun, targetnya itu bukan seks lagi. Maka perlu intimasi atau membangun kedekatan emosional. Intimasi atau membangun kedekatan emosional ini, itulah saling memahami, saling mendukung, saling menyayangi, saling hormat, saling percaya. Nah, perempuan itu perlu didukung dengan profesinya kayak ini, kan berat ya Kak jadi dokter ya. Berapa jam kerjanya? 25 jam. 24 jam. Kan begitu kan? Ya. Kalau yang punya suami dokter juga gitu kan ya. Istrinya harus punya kesabaran ekstra. Kenapa? Enggak ada yang namanya me time sama suami, atau ya karena memang harus tugas sana tugas sini, piket dan yang lain-lain kan begitu kan. Jadi memang harus paham, harus mendukung, harus saling memahami, dan kesalingan itu yang dibutuhkan di sini. Kalau hanya sebelah pihak saja yang paham, istri saja yang paham, tadi misalnya yang paham dia profesi suaminya sebagai dokter, dan dia sabar, dia setia, tapi suaminya enggak, kira-kira langgeng enggak? Enggak kan? Atau misalnya suaminya yang memahami profesi istrinya, kira-kira langgeng juga enggak? Maka kesalingan itu, kesadaran untuk mencintai itu adalah kesadaran bersama, bukan kesadaran egois semata. Jadi untuk membangun tadi supaya long lasting itu perjuangan dari dua-duanya, bukan sebelah pihak, bukan suaminya saja atau istrinya saja. Jadi jadinya nanti begini, aku mencintaimu, ya udah, aku mau kamu bahagia, aku mau yang terbaik. Jadi tidak ada imbalan, tidak ada pamrih di situ. Begitu juga nanti yang dilakukan oleh pasangan dari istrinya gitu. Dia mencintai suaminya, ya cinta tanpa pamrih dan cinta tanpa tapi.
ketiga, ada komitmen. Nah, komitmen itu tentunya adalah komitmen yang menuju kepada kebaikan. Jadi ketika kita berdua sudah memutuskan untuk menikah, itu harus ada komitmen yang kita buat. Dan komitmen itu kalau bisa harus jangkanya panjang. Jangan setengah-setengah, jangan gantung. Nah, kalau misalnya komitmen yang dibuat itu, apa komitmen yang dibuat misalnya? Kira-kira apa? Dia sudah menikah. Kira-kira apa komitmen yang dibuat? Hah? Kita punya anak 4 gitu ya? Atau ada gimana? Nanti kita punya rumah, nanti kita kalau sudah menikah nanti kita sebulan sekali jalan-jalan. Apa sih? Gimana sih? Atau komitmen-komitmen yang lainnya? Itu singkat sekali jangkanya. Jadi kalau buat komitmen itu jangkanya panjang apa? Lillah. Bahwa semua perjalanan, aktivitas semua yang ada dalam keluarga itu untuk Allah. Jadi harus berorientasikan kebaikan-kebaikan di mana kebaikan itu harusnya adalah Tuhan. Kalau dalam konteks keagamaan kita. Jadi kalau kita mengambil komitmennya itu jangkanya panjang ya dengan ku anfusakum wa ahlikum nara itu tadi itu, selesailah sudah di situ. Nah, jadi untuk punya keluarga yang bisa bertahan lama dan jatuh cinta berkali-kali itu perlu perjuangan dan perlu proses serta perlu usaha yang keras dari kedua belah pihak, bukan hanya sebelah pihak. Nah, saya akan kasih tahu ya. Nah, ini idealnya ya dari 3 komponen tadi itu gairah, kedekatan emosional dan komitmen itu harus ada dan harus terus dirawat dan harus terus dijaga dalam sebuah pernikahan. Kenapa? Karena kalau misalnya yang ada gairah terus komitmen kemudian kedekatan emosionalnya tidak ada, rumahnya menjadi sepi. Karena kita jadinya nggak ada canda-candaan, nggak ada tawa-tawa karena ya masing-masing dengan tugas masing-masing. Suami dengan tugas dokternya, istri dengan tugas gurunya, kita pulang ya udah tidur. Tidak ada kedekatan emosional, tidak ada percakapan hangat di meja makan. Jadi kita ya udah, ya kaku aja perjalanannya, hanya sekedar punya gairah karena suami istri. Yang kedua, kita punya komitmen dan kita punya anak yang harus kita jaga misalnya. Nggak selingkuh, tapi nggak deket sama istrinya. Tapi nggak deket sama suaminya, tapi nggak manja sama suaminya. Kemudian komitmen plus kedekatan emosional, tapi tidak ada gairah. Nggak bisa juga. Nah, karena ini cenderung nanti dia akan mencari orang lain di luar. Jadi ada kecenderungan selingkuh di situ. Ya dia komitmen, nggak dicerainya, tapi dia cari yang lain. Kemudian yang ketiga, kedekatan emosional dan gairah, tapi tidak ada komitmen. Nah, ini juga rentan. Jadi nggak ada satu hal yang dipertahankan dalam sebuah keluarga. Cuman sebatas kedekatan emosional, dekat kayak kawan. Ya, dekat kayak kawan, kemudian juga melakukan hubungan suami istri seperti yang lainnya, tapi tidak ada komitmen. Kemudian yang keempat, ada kedekatan emosional tapi tidak ada gairah dan komitmen. Nah, itu seperti kita dengan kawan, ya kan? Kayak kita dengan besti-besti kita lepas, bahagia, tertawa, semuanya diceritakan. Tapi kan nggak ada komitmen. Kita sama kawan itu nggak ada komitmen, nggak ada tanggung jawab, nggak ada hak. Juga tidak ada gairah di situ, orang pakai kawan ya. Jadi kalau kawan laki-laki perempuan itu ya hanya sebatas kedekatan emosional saja, tapi tidak ada komitmen, juga tidak ada gairah di situ. Kemudian yang terakhir kan ya? Oh, kelima ya. Ya, gairah tapi tidak ada komitmen, tapi tidak ada kedekatan emosional. Nah, ini yang nggak dekat, nggak kenal gitu. Nggak kenal, nggak dekat, ngapain nikah gitu kan? Apa tadi alasan pertamanya untuk nikah? Oh, biar kayak orang-orang. Yang penting nikah. Kan ada itu ya? Kenapa kamu nikahi dia? Ya nggak ada, udah dijodohin, udah selesai, nikah aja udah selesai. Dan nggak ada usaha untuk bisa dekat, bisa kenal. Nggak ada juga komitmen-komitmen yang dibuat.
keluarga ini mau dibuat kemana arahnya. Perencanaan kita kayak apa, 5 tahun ke depan kayak mana, 10 tahun ke depan kayak mana, kita tinggal di mana, nggak ada. Udah dijalin aja, ini paling bahaya. Kemudian yang keenam, ada komitmen tapi tidak ada kedekatan emosional. Tapi ya, tidak ada kedekatan emosional juga tidak ada gairah. Nah, jadi yang ingin dikatakan dari inti ini semua ini adalah ya dalam merawat hubungan suami istri supaya jangkanya panjang, supaya long lasting love-nya itu ada, maka ketiga ini harus dijaga. Gairah, kedekatan emosional, dan komitmen. Nah, itu 3. Oh. Nah, jadi saya rasa ini saya mau ada satu permainan di sini. Yang ini inti dari materi hari ini. Mungkin 10 orang bisa ya? 5 ya? Siapa kira-kira? 5 laki-laki, 5 perempuan. Yang belum nikah udah nikah ya? Oh, menyelamatkan diri ya? Yang belum nikah, katanya yang belum nikah. Tadi yang ditanya yang udah nikah, sekarang yang belum nikah. Yang belum nikah. Siapa? 1, 2. Udah dok, dokter udah ya? Udah? Belum yang kedua kali. Atau jangan ngaku-ngaku udah nikah ya? Masa diri? Udah ya? Oke. Emang aura yang belum nikah kelihatan ya? 1, 2, terus? Udah nikah? Jangan ngaku-ngaku. Udah belum sih? Udah belum? Belum. Berarti kamu gak diundang? Oh. Mana lagi yang belum? Oh, perempuan 5, laki-laki 5. Yang belakang udah menikah semua ya? Yang belum nikah maju. Sesar, katanya sesar. Haris. Siapa namanya? Ikhwan, Sesar, Haris 3. Terus ini tadi? Udah, ini tadi 2. Dah. Ayo maju. Yang perempuan, ayo Kak, maju Kak. Maju ya. Biar cepat makan siang. Dua lagi, perempuan siapa? 2 lagi. Mungkin hati orang. Biru. Yang Kak, 1 lagi siapa? Yuk baju aja. Ayo perempuan 1. Barisnya yang laki-laki sama yang laki-laki, yang perempuan sama yang perempuan. Coba dia lagi buat PR. Baris memanjang ya. Yang lain siapa? Nggak ada lagi. Yang perempuan 1 lagi, yang wanita. Ayo dong biar nanti kita telat makan siang loh. Ayo nanti, ayo. Hah? Rain laki perempuan. Yuk Rain. Ayo dong. Ayo dong. Cemen. Masa gitu aja nggak berani. Ayo, siapa lagi? Filak apa? Game. 1 lagi cewek siapa? Ayo. Game. Ayo dong. Want to make Enggak, game. belum nikah kan? Udah. Ayo. Asik loh. Seru loh. Saya aja mau. Cuman saya kan udah nikah. Cowok siapa lagi? Tobi mana Tobi? Tobi, come on guys. Gimana Tobi? Berarti 1 lagi Sesar. Mana Sesar? Sesar. Tapi udah ada calon ini ya. Ridwan. Ayo dong Ridwan. Ridwan, cepetan. Time is hungry. Kok lama-lama lapar. Ya, kita mau makan siang. Baris di sini memanjang.
Ya, maksudnya oke sini. Oke. Terus Kakak sini, Kak. Kita cari 4 nama obat yang mudah dihafal apa ya? Misalnya apa? Paracetamol, terus amlodipin. Aduh, jangan susah-susah, saya nggak bisa sebut. Yang gampang-gampang. Oh, omeprazol. Oh ya, paracetamol. Terus amoxicillin. Terus ketoconazole. Panadol. 4 tadi. Ingat nggak sih? Ini apa tadi? Apa yang pertama apa? Paracetamol. Amoxicillin. Tadi bukan, Kak. Apa tadi? Omeprazol. Antasida. Oke, ingat nggak? Ingat nggak? Ingat, saya nggak ingat. Ingat kan? Udah. Oke. Silahkan definisikan 4 nama obat tadi sesuai dengan arah mata angin. Bingung ya? Saya lebih bingung. Depan, belakang, samping kiri, samping kanan, gitu. Masing-masing ya dalam pikirannya ya. Ingat nggak obatnya tadi? Paracetamol. Amoxicillin. Oh, saya catat aja kali ya. Paracetamol. Oke. 4 apa 5? 4. Beda, berarti amlodipin nggak ada. Paracetamol, amoxicillin, antasida, sama omeprazol. Ini paracetamol. Paracetamol. Amoxicillin. Ya, Antasida. Omeprazol. Ingat, 4. Silakan definisikan di pikiran masing-masing. Depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Tahu nggak sih Palestina? Entah fahim? Fahim? Lapus fahim? lupa. Lah, fi dawa ismuha paracetamol ta'rif? Tamam. Amoxicillin. Keda, وبعدين antasida. Betani? Omeprazol. Tarif 4 ada? Tarif? لو بعدين لو قلت paracetamol لازم كده أمام. أيوة. خد أمام أو الوراء أو اليمين أو اليسار كده. Ya, fi 4 dawa dah. Shimal, amam, wara keda yani. Ya, aywa. Masyiti anta keda. Masyiti anti ila ayi haraka keda. Amam, wara, shimal, au yamin. Oke, tamam keda? Yang lain udah paham ya? Oke, sekarang kita kasih instruksi. Udah ya dalam pikirannya masing-masing ya? Paracetamol, silahkan loncat ke depan. Kalau misalnya amoxicillin ke samping. Kalau misalnya saya sebut nanti omeprazol ke belakang. Udah didefinisikan masing-masing kan? Jadi loncat ke depan, loncat ke belakang, samping, kiri, dan kanan. Paracetamol. Paracetamol. Kenapa ke depan semua? Emang sama kalian? Emang sama? Emang ke depan? Emang beda ke depan? Oh ya udah, oke lah. Gak apa-apa, masih kompak. Karena 5 tahun pertama masih kompak, biasa. Amoxicillin. Mulai berantakan. 5 tahun kedua. Amoxicillin. Omeprazol. Antasida. Ya. Paracetamol. Paracetamol. Antasida. Amoxicillin. Omeprazol.
Omeprazole. Oke. Kawannya di mana kawannya? Kawan kamu di mana? Oh, itu. Berantakan ya? Oke, sekarang kembali ke tempat. Silakan diskusikan. Masing-masing dari kalian, yang perempuan juga masing-masing, yang laki juga masing-masing. Dimusyawarahkan, dikompakkan kira-kira gimana? Supaya satu kata. Jadi untuk 4 tadi itu definisinya dimusyawarahkan kira-kira disamakan. Aman ya? Aman. Oke, sekarang kita uji. Hasil musyawarahnya kita uji. Kalau yang nanti salah lompatnya nyanyi ya. Ya, kena hukum ya. Kalau yang salah lompatnya awas ya, kena hukum ya. Siap ya? Oke, sudah. Paracetamol. Ya. Paracetamol. Paracetamol. Ya. Amoxilin. Amoxilin. Antasida. Antasida. Ya, lewat aja sini. Jangan ditabrak, jangan ditabrak. Pandai-pandai aja. Omeprazole. 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 Antasida. Antasida. Kenapa ini pisah ini? Paracetamol. Cari kawannya, paracetamol. Oke, sudah selesai. Silakan duduk di tempat masing-masing. Tapi ada PR. Ada PR. Buat yang tidak berdiri ada PR. Makanya dia berdiri udah selesai tugasnya. Kita cari yang tidak berdiri tadi. Wah, ini sudah menikah tadi ya. Mengakunya sudah menikah. Oke, silakan disimpulkan dari hasil game tadi. Kira-kira apa yang bisa ditangkap? Jadi sebenarnya kita tidak bisa memprediksi kedepannya itu bakal seperti apa. Tapi kita bisa bicarakan dengan pasangan supaya kedepannya lebih baik. Oke, keren. Ada lagi yang lain? Kira-kira apa yang bisa diambil tadi itu kesimpulannya? Apa ya kita? Apa ya? Apa ya? Video tadi. Apa? Udah nikah belum? Udah. Udah. Apa ya? Menuntut kerjasama ya mungkin ya. Oke, boleh. Yang penting poinnya. Mungkin anti. English, Arabik mungkin? Indonesia? Arabik masih.
يعني النتيجة من جيم. اوكي تعرف يعني؟ النتيجة؟ لا انت لا تسأل. على جيم مش مشكلة. في واحد تاني ايمن انت عارف؟ لازم كلم بالعربي ولا بالانجليزي؟ both. اوكي جود. النتيجة يعني النتيجة من جيم. Actually, I didn't understand what the purpose of this game. Yeah. انت ما تشوف جيم؟ شوف اشوف يعني النتيجة شنو؟ النتيجة من جيم لا تعرف يعني؟ لا أعرف لا. اوكي ماشي شكرا. Main tadi? Enggak? Main ya? Oh janganlah. Nah ini yang gede suara tadi nyuruh-nyuruh orang kan? In Arabic. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya aja bahasa Arabnya. Jadi maknanya kita itu memang nggak selalu sejalan, saling bertolak, ya benar, saling memiliki pendapat sendiri-sendiri, memiliki jalan sendiri-sendiri. Tapi kalau disatukan akan lebih menemukan keidealan ya. Oke, terima kasih. Kita perempuan satu lagi yuk. Habis waktu kita ya. Satu lagi ya perempuan ya. Gimana? Oh kak, ayo kak. Mana kakak? Kesimpulannya, dengan pemikiran masing-masing maka akan bentrok, tapi dengan menyatukan pikiran maka akan sejalan. Oke. Romantis sekali. Ya, memang seperti itu. Manusia dengan egonya masing-masing, dengan pikirannya masing-masing. Kalau tidak ada musyawarah mufakat, kalau tidak ada komitmen tadi mau kemana, dia akan jalan sendiri-sendiri. Rumah tangga pun seperti itu. Kalau tidak pernah ada kata mufakat, berbicara, saling memahami. Tadi ketika diskusi itu berantem loh, kan ada yang oh enggak ke kiri aja, oh ke kanan aja, lupa lagi nama obatnya apa kan gitu kan. Nah jadi ada banyak kekhilafan, ada banyak kesalahan, ada banyak hal ya, yang kalau kita jalan sendiri itu kita nggak tahu mau kemana. Nah tapi kan kita sudah memutuskan untuk hidup berdua. Bagaimana kita bertahan dengan ego masing-masing untuk bisa berjalan sampai akhir. Nah, ketika sudah dimufakatkan satu kata bahwa omeprazol, paracetamol tadi ke kanan atau kiri, itu kan jalannya menjadi serentak, jalannya menjadi rapi. Nah maka keluarga ini bercerita tentang keluarga bukan lagi pada siapa kamu, siapa saya, apa kekurangan kamu, apa kelebihan saya, apa kelebihan kamu, bukan lagi tentang kebaikan dan keburukan pasangan masing-masing, tapi tentang tujuan yang ingin kita capai. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Paham? Insya Allah. Oke baik, demikian mungkin sudah 1:30, waktu kita sudah hampir selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barangkali saya rasa sesi pagi ini kita cukup amazing ya buat teman-teman kita yang dari Palestina, karena kali yang kemarin-kemarin nggak banyak yang bisa Arabic ya. Kalau hari ini lumayan Bu, mereka ada diajak bicara, kali kalau kemarin belum gitu, karena kan ada berapa belum begitu fasih ya, belum begitu mengerti. Tadi saya ada bicara sebentar. Alhamdulillah nggak apa-apa ya, satu pertanyaan singkat aja, ada 2 menit lagi. Ada? Udah lapar ya, baiklah. Kalau nggak ada, barangkali ada closing statement dari Bu. Ya, baik. Mungkin tidak jauh beda yang dari tadi ya. Dalam perjalanan pernikahan, ya mungkin rasa sudah banyak hilang seiring usia. Kan begitu kan? Nah, jadi orang kalau sudah menikah 20 tahun itu rasanya sudah berkurang. Nah, tapi kedekatan emosional dan komitmen ya menjadikan hubungan itu long lasting tadi itu. Nah, kemudian kesadaran cinta itu adalah kesadaran bersama, bukan kesadaran ego, bukan kesadaran masing-masing, bukan ingin maunya saya, kamu harus ikut, atau sebaliknya
ingin maunya istri, suami harus ikut, tidak, tapi kesadaran bersama. Jadi mencintai itu tentang memberi, bukan sekedar tentang menerima. Nah, jadi untuk jatuh cinta berkali-kali yang perlu dilakukan adalah menghidupkan komitmen bersama tadi. Ya, komitmen bersama itu perlu mufakat, perlu musyawarah, perlu menyalurkan pikiran bersama supaya dia menyatu. Walaupun tidak segampang itu, tapi butuh proses, semuanya butuh proses. Maka mungkin itu saja yang menjadi closing statement. Semoga yang sudah berkeluarga di sini, ada 77 orang ini, semuanya berkekalan sampai akhir. Amin. Karena pada akhirnya the high level of love itu adalah mencintai orang yang sama sampai akhir. Yang belum dapat jodoh, semoga dapat jodohnya segera. Amin ya rabbal amin. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sesi ini kita berakhir dengan tepat waktu. Semoga semua kita di majelis ini barakallah. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita isoma sampai jam berapa ya? Jam 2.